Udah auto. Oh, ada jaring. Pak, bentar minta tolong. Apa Pak? Jahe aja. Ya. Sini Pak. Berarti kan masih pakai motor apa pakai bus? Kerja masih bisa pakai nyetir motor. Pakai motor. Kenapa? Oh iya, terima kasih Pak Arifin. Makanya yang kemarin-kemarin walaupun udah di ini masih kuat ya? Masih manual. Oh, kalau manual yang yang batangan ini ya? Batangannya belum. Oh, nyambung. Kan kelangkaan. Ada ini ya, tinggi juga ya. Begini masih bisa kan kesana ke pabrik? Mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahma wasi'a wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, beri kami ilmu yang bermanfaat. Amin. Lindungi kami dari ilmu yang salah. Lindungi kami dari amal yang salah. Amin. Lindungi kami dari niat yang salah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di malam hari ini alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali dalam rangka belajar agama. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin." Mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim dan muslimat. Thalabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Mencari ilmu itu dari lahir, semenjak lahir sampai liang lahat. Dalam kewajiban sholat, ukuran wajibnya jelas 5 kali sehari. Soal puasa, kewajibannya jelas 30 hari atau 29 hari dalam 1 tahun. Kewajiban zakat 1 tahun 1 kali apabila ada harta. Kewajiban haji juga sama, 1 tahun 1 kali. Sekali seumur hidup. Baru ngapkan ya. Nah, ibadah-ibadah tadi ukurannya jelas. 5 kali, setahun sekali, seumur hidup sekali. Kalau belajar agama, apa ukurannya? Berapa kali? Sebulan sekali? Apa setahun sekali? Apa setiap hari? Pasti beda-beda jawabannya kan? Karena nggak jelas kan, nggak diketahui ukurannya.
semua orang sepakat sholat 5 kali, sepakat puasa 1 bulan dalam 1 tahun, haji sekali seumur hidup yang wajibnya. Tapi ketika ditanya kewajiban belajar agama, ini ukurannya apa nih batasannya? Nah, saya menemukan keterangan dari Imam Al-Ghazali bahwa kewajiban belajar agama itu dalam 1 minggu 2 kali. Wajibnya 2 kali. Minimal itu tuh ya. Paling sedikit dalam 1 minggu 2 kali. Nah, ini harus jadi patokan buat kita. Kalaulah dua hari dalam seminggu tidak mampu, maka ya haruslah disempatkan waktunya dalam 1 minggu minimal 1 kali. Sebab ini karena kewajiban belajar agama ini nggak ada jelas ukurannya, akhirnya ada banyak orang yang udah lama nggak ngaji gitu. Karena nggak ada ukurannya ya. Ada yang sebulan sekali, itu pun kalau hadir, berarti ketemunya jadi 2 bulan sekali. Karena nggak ada ukuran jelasnya. Ada yang setahun cuma sekali. Ada yang ya semaunya aja pas mau ngaji. Ya karena saking nggak ada ukuran jelasnya. Nah ini perlu nih disebarkan nih pemahaman ini. Seminggu itu kata Imam Ghazali wajibnya 2 kali. Harusnya ketika kita tidak hadir pengajian, harusnya sih punya utang kewajiban belajar agama. Tentu belajar agamanya belajar langsung ya. Kalau online tuh harus kriteria tertentu itu. Tidak bisa sembarang orang belajar via online karena nggak ada bimbingan. Nah, kita datang di sini salah satunya yaitu menunaikan kewajiban belajar agama. Nah, pelajaran yang akan kita bahas, yang akan kita pelajari sekarang jadwalnya masih tentang fikih jual beli. Ya tentu tidak semua bisa kebahas karena ngajinya juga seminggu sekali ya. Kan fikihnya banyak, fikih puasa, fikih haji, umroh, fikih sembelihan, fikih pakaian, makanan, musik, banyak. Jadi belum bisa untuk semua dibahas karena nunggu giliran. Toh ngajinya juga seminggu sekali. Dan untuk fikih muamalah saya sengaja ingin saya perdalam lebih jauh lagi supaya nih kita nih melek fikih muamalah. Sebab fikih yang paling banyak diajarkan di mana-mana tuh fikih ibadah. Fikih itu kan terkenalnya sama orang yang jarang ngaji, terkenalnya apa? Tentang apa? Sholat, apa lagi? Puasa sama wudu kan? Itu paling terkenalnya itu. Fikih itu pokoknya urusan ibadah aja. Padahal enggak, urusan lain banyak, urusan muamalah, urusan halal haram. Itu soal kesenian, kebudayaan, soal walimah yang syar'i itu bagaimana? Ada fikihnya. Soal judi itu muamalah juga. Makanya mau saya coba perdalam. Udah hampir 1 tahun lebih nih muamalah sebenarnya, Pak. Dari semenjak fikih wakaf itu sebenarnya fikih muamalah, Pak. Fikih wakaf itu bukan fikih ibadah. Wakaf itu fikih muamalah. Karena apa? Urusannya harta. Sejak kapan bahas fikih muamalah, ya? Udah lama ya? Lama banget, hampir setahun lebih. Terus fikih hutang, gadai itu muamalah semua tuh. Nah, cuman sekarang saya fokuskan ke fikih jual beli. Kenapa? Menurut banyak para ustadz, fikih jual beli itu kunci menguasai fikih muamalah lainnya. Kalau Anda paham fikih jual beli, dasar-dasarnya paham, nanti belajar fikih muamalah lainnya juga gampang. Insya Allah bisa menguasai. Jadi kalau belajar fikih muamalah tapi fikih jual belinya nggak paham, itu akan kesulitan.
Nah, kita udah banyak bahas nih ya, fikih jual beli. Udah banyak keseling kemarin fikih waris. Nah, sekarang fikih jual belinya pembahasannya halaman 38. Halaman 38. Coba dibaca aja nih, Pak Bina. Ya, saya biar hemat inilah suara. Cek. Kenapa? Oh, cek. Boleh minum jahe dulu ya biar agak hangat. Ini jahe ini. Cobain dong, coba. Kenapa? Ada nggak? Bismillah. Ini dulu sebelum ada yang baca, saya ngomong terus. Ini kue nggak kesentuh bisa sama saya. Kue, buah-buahan. Ya saya ngomong terus. Hah? Nah, Sama saya kalau baca juga sekarang ngerti. mah ada yang baca mau baca, saya bisa Apa makan ya? kan. Saya juga bisa makan dong. Oh ya Pak. Makan tadi sebelum Pak Ustadz datang dihabisin dulu. Biar kenyang. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ketiga, pembagian jual beli dilihat dari cara menentukan harga. Pembagian jual beli dilihat dari kerelaan penjual dalam menyebutkan harga kulak dibagi menjadi dua. 1. Bai musawamah. Jual beli di mana penjual tidak menyebutkan harga modal, namun dia langsung tetapkan harga jual. Transaksi ini yang paling sering kita jumpai di masyarakat. 2. Bai amanah. Dah. Ini jual beli berdasarkan apa tuh? Cara harga ya, untuk harga. Jual beli apa namanya? Musawamah. Musawamah. Ini pelan-pelan begini tuh kasih kesempatan ngapal, Pak ya. Maksudnya tuh. Oh, berarti musawamah. Musawamah itu jualan nggak diketahui modalnya. Langsung aja dia netapin harga. Ini harga 5.000. Modalnya pembeli nggak tahu. Itu namanya jual beli Musawamah. tidak diketahui modal. 2. Bai amanah. Akad jual beli di mana penjual secara jujur menyebutkan harga modal kepada pembeli. Disebut bai amanah karena pihak penjual mendapat amanah untuk secara jujur menyebutkan harga modalnya. Dah. Yang kedua, jual beli apa? Bai amanah. Amanah. Amanatun. Kebalikannya, jual beli yang ngasih tahu modal. Bisa ngasih tahu atau ketahuan? Dua-duanya. Bisa ngasih tahu atau ketahuan? Kamu nanya. Saya jalan-jalan nih Pak Payanjan ke mall, lihat motor, harganya 15 juta. Saya kan tahu ya, sama-sama lihat. Saya bilang ke Payanjan, beliin deh motor itu, ntar saya kasih untung. Dia nggak ngasih tahu, saya tahu kan. Nah, bisa ngasih tahu atau ketahuan. Intinya tahu, intinya pembeli tahu modalnya, gitu aja. Kata Payanjan, udah saya beli tadi ya, dibeli sama Payanjan 15 juta. Saya tahu modalnya. Dah Payanjan jual ke saya berapa? Ya kira-kira berapa? Nego 20, 18. Nah itu berarti jual beli amanah. Berarti bayi amanah itu untuk si pembeli doang ya? Jangan penjual. Ntar, tunggu dulu. Ada di sini ya. Makanan udah habis jadi banyak nanya. Kasih makanan dulu. Lagi Pak. Nah, itu musawamah. Musawamah itu intinya ketahuan modalnya. Amanah. Ini amanah di sini bukan amanah jujur ya. Iya. Jual bukan dalam pengertian jual beli jujur, bukan. Lanjut. Jual beli amanah ada 3. A. Murabahah. Penjual menetapkan keuntungan. Misal, si A mengatakan kepada si B, ini HP, kemarin saya beli 2 juta. Kalau lo mau, ambil aja 2,5 juta. B. Wadiah. Dijual.
Nah, Murah. apa? Amanah kebagi berapa? Kebagi 3. Satu apa namanya? Murabaha. Arabnya Murabahatun. murabahatun. Bahatun. Apa-apa? Jual untung. Gampangnya gitu. Jual Untung. ketahuan modal tapi untung. Ada yang mau nggak nih? 2 apa? 2. Wadiah. Dijual lebih murah daripada harga modal. Misal, si C bilang ke si D, Ya, terus. gua dah bosan. Kalau lo mau ambil aja 1 juta. Kemarin gua beli 3 juta. Ini contohnya lu gua juga ya. Iya, lu gua, Pak. Ini padahal Ustaz Salafi ya. Artinya sebenarnya mah bahasa lu gua tuh netral aja, bukan kita tanda ganti nggak deh. sopan ya. Saya kadang kan ngejelasin tuh ada lu guanya. Karena saya kan Betawi gitu kan sekolahnya. Cuman kadang ada aja yang protes tuh, Ustaz jelasinnya jangan lu gua. Ya, emang kenapa jalan mati itu gitu. Saya nggak mau debat lah. Itu tuh bahasa netral itu tuh Pak gitu. Cuman mungkin orangnya terlalu halus gitu. Lu gua tuh dianggap kasar gitu. Kalau biasa aja kali gitu ya. Nah, yang kedua apa? Wadi'ah. Tulisannya nih pakai dal, wadi'atun. Lebih rendah artinya tuh. Kalau ini dapat untung, murabahah tuh dapat untung. Lebih ya. Saling memberi untung, murabahah tuh artinya. Wadi'atun apa? Jual rugi. Rugi. Jual beli amanah, wadi'ah. Ketahuan modalnya tapi rugi, wadi'ah. 3. Tauliah. Dijual seharga yang sama dengan harga modal. Misal, si E mengatakan ke kawannya, si F, silahkan antum bawa, gantiin aja harganya. Nah, belinya 2 juta, jualnya sama 2 juta. Baru beli bosan misalkan, baru beli 2 hari bosan, jual modal aja. Itu namanya apa? Tauliah. Tauliyah. Tauliyatun. Nah, yang saya maksud Ustadz harus bisa bahasa Arab itu salah satunya itu begini. Nggak harus lancar bahasa Arab ya nggak harus. Maksudnya bisa begini. Kalau Ustadz aja bingung, naon Arabnya gitu. Makanya sebagian kalangan tuh meragukan kalau Ustadz kok nggak bisa bahasa Arab gitu. Bukan bahasa Arab tingkat tinggi, pandai ngomong, cas-cis-cus, itu mah ya emang yang ke Arab pasti lebih lancar dibanding yang cuma mondok doang ya. Maksud saya minimal dia tuh ngerti gitu. Kalau ngutip ayat Quran misalkan nih, misalnya Yasin wal Quranil Hakim, kan nggak perlu nyari mushaf, dia nulis gitu kan, apal di kepalanya, oh tulisannya gini. Minimal itu gitu, bisa nulis, artinya tahu dikit-dikit itu cukup. Itu yang nyambung kemarin tuh Pak Dani. Ya pasti nggak pede jadi ustadz juga. Coba ya ngerti fikih tapi kayak gini-gini nggak bisa, pasti nggak pede juga jadi ustadz ya kan. Iya. Takut ditanya gitu, tulisannya gimana, bingung juga. Udah jam nulis alasan gitu. Tauliyah itu jual harga sama, ya, jual sama harganya. Nah itu berarti jual beli amanah. Kebagi berapa? 3. Murabahah, wadiah, tauliyah. Murabahah untung, wadiah rugi, tauliyah Sama. ya, jual modal sama. Nah, berarti syaratnya jual beli amanah itu 2. Syaratnya itu 2. 1 tahu modal. Nah, kalau murabahah gini. Kalau murabahah berarti dapat untung. Syaratnya 2, disebut murabahah itu 2 syaratnya. Tahu modal, dan dapat untung. Soal bayarnya cash atau kredit itu nggak ngaruh. Paham nggak? Untung juga sama. Soalnya banyak orang menganggap murabahah itu kredit. Padahal murabahah itu bisa kredit, bisa cash. Cuman karena bank syariah Tapi Bang kredit itu diistilahkan murabahah, orang nganggapnya murabahah itu kredit. Padahal murabahah itu nggak harus kredit.
Yang penting mah dua syaratnya, tahu modalnya terus dapat untung. Nah, wadiah sama syaratnya dua. Tahu modal rugi. Tahu liah, tahu modal jual harga sama. Itu. Selesai. Itu apa lagi? Para ulama membolehkan jual beli amanah, sementara Malikiyah menilai kurang utama atau khilaful aula, sehingga lebih baik tidak dilakukan. Artinya, lebih dianjurkan jual beli musawamah di mana penjual tidak menyebutkan harga modal. Dari ketiga jenis jual beli amanah di atas, yang paling sering dilakukan adalah jual beli murabahah. Apalagi nama ini menjadi salah satu produk bank syariah. Namun jual beli murabahah tidak identik dengan kredit di bank syariah. Karena inti dari murabahah adalah transaksi di mana penjual menyebutkan harga kulak, lalu penjual minta keuntungan. Nah. Jumhur ulama 3 mazhab, Hanafi, Hambali, Syafi'i, selain Maliki, jual beli amanah itu, ya, amanah yang ngasih tahu modal itu boleh. Nggak dianjurkan, cuma boleh doang. Boleh, ya boleh-boleh aja kalau mau ngasih tahu modal. Tapi kalau menurut mazhab Maliki, jual beli amanah itu yang ngasih tahu modal atau ketahuan modal itu kurang disarankan, makruh. Kenapa? Karena orang itu kadang kurang suka kalau modalnya ketahuan, gitu ya? Kurang suka. Saya jualan, saya kurang suka orang-orang tuh tahu modal saya. Nanti dia nawar semurah-murahnya. Tahuan modal saya 10.000, saya jual 20.000, dia pikiran gede banget loh 10.000 untungnya. Udah 11.500 gitu. Maka kurang disarankan, Pak. Jual beli itu ngasih tahu modal. Kurang baik. Ya, nggak menjaga hati orang. Nanti hati orang pengen tawar murah semurah-murahnya. Nah, kita jadi bohong. Kalau dia nanya berapa modalnya? Ya, segini nggak dapat katanya modal. Modalnya 8.000 padahal modalnya 5.000. Bohong. Jadi ngasih tahu modal tuh nggak wajib, bahkan sebenarnya makruh, ya kurang disukai. Yang nanya modal sebenarnya kurang adab, ya yang nanya modal tapi kurang adab. Kita nggak nanya modal, tapi dia nggak penjual sih tahu dulu. Kita nggak pernah minta tahu modal. Ngasih tahu. Modalnya kurang. Iya. Modalnya nggak dapet ya Pak. Bukan segitu. Iya. Modal kurang minjem kata Pak Hanan. Itu tuh ada dua kemungkinan, bisa bener bisa bohong ya. Iya. Banyak kan bohong pasti ya. Nggak tahu. Hah? Nggak tahu. Modalnya aja nggak dapet gitu. Lanjut. Jual beli al-wafa. Ya hapus lah ya, kemana ya penghapusnya itu. Tisu Pak. Bentar. Udah semua ya? Udah. Hitam. Ntar nanti ada bahasan ini. Murabahah bank syariah. Nah, itu tah. Bank syariah, bank. Nanti ya, atas di ujung. Ayo. Jual beli al-wafa. Sebenarnya bayi amanah bisa dibagi menjadi dua. Bayi amanah yang beban amanahnya kembali ke penjual. Bentuknya adalah penjual mendapat amanah untuk secara jujur menyebutkan harga kulak sebagaimana keterangan di atas. Nah, tadi semuanya penjual, Pak. Bayi amanah yang tadi murabahah, saya jadi makan mulu ngomong saya. Apa-apa. Udah aja, masih banyak kan? Masih banyak. Pisang belum dicoba. Soto. Kayak mau balik acara PHBI ditaruh pisang ya. Jeruk. Udah mau ada hari mana ya? Suruh warak duluan. Di situ nggak dia ceramah. Buat pajangan dah. Ya, apa sih sampai bayi amanah? Bayi mana? Nah, bayi amanah tuh ada dua.
Ada yang amanahnya ke penjual, ada yang amanahnya ke Pembeli. Amanah ke penjual tadi, penjual dipercayakan untuk ngasih tahu modal. Penjual. Murabahah itu penjual dikasih amanah, kamu kasih tahu harganya. Baik yang untung, baik yang sama atau yang Rugi. Nah, ada jual beli amanah itu, gitu. Amanahnya itu di pembeli. Yang tadi ditanyain, ya. Amanah di pembeli. Pembeli diberi amanah, ya, untuk balikin barang itu ke penjual. Pembeli, ya, diberi amanah untuk mengembalikan barang ini kepada penjual. 7. Ya. Nanti baca dulu, Sok. Kedua, bayi amanah yang beban amanahnya kembali ke pembeli. Bentuknya, pembeli mendapat amanah untuk mengembalikan barang ke penjual. Jika penjual bisa mengembalikan uang pembayaran ke pembeli. Transaksi semacam ini disebut juga jual beli al-wafa. Contoh, Ntar dulu. Pelan-pelan nih. Kalau saya nggak baca dulu, saya bingung. Jual beli amanah. ada 2. Mereka bagi 3 tuh. Tuh, 2, Iya. 3. Ini ke penjual nih mah. Yang 3 ini mah penjual ya. Nah, ada amanah yang ke pembeli. Disebutnya jual beli apa namanya? Wafa. Bai'ul wafa. Bai'ul wafa. Ini amanah ngasih tahu modal penjual. Ini amanah balikin barang yang dibeli, ya. Pembeli mengembalikan barang kepada penjual. Contohnya. Contoh, seorang mahasiswa butuh dana 3 juta untuk membayar SPP. Lalu dia datang ke rumah Pak Haji Adang dengan membawa laptop kesayangannya. Pak Haji, ini laptop harga normal 5 juta. Sebenarnya saya belum ada niat untuk menjualnya. Tapi saya butuh duit. Ini laptop saya jual ke Pak Haji 3 juta saja. Jika dalam waktu 5 bulan saya bisa mengembalikan uang 3 juta, mohon laptop dikembalikan. Tawaran mahasiswa. Baik, saya setuju, respon Pak Haji. Akhirnya dilakukan akad jual beli laptop dengan kesepakatan seperti di atas. Nah, gimana nih jual belinya? Pertama siapa? Mahasiswa. Si M. M butuh. Ngejual laptop ke Pak Haji. Pak Haji Adang. Ini contoh Haji Adang. Jual laptop berapa juta? Harga normal 3 juta. 3 juta. Nah. Ngomongnya apa? Ngomongnya ya harga normalnya 5 juta. Nah, belinya 5 juta, 5 juta, dijual 3 juta. Berarti jual butuh ya? Jual butuh. Nah, jual butuh. Tapi perjanjiannya begini. Tempo. Kalau udah dibeli Pak Haji, ya, udah dibeli Pak Haji nih, 3 juta. Kata si mahasiswa, dalam waktu 5 bulan, kalau saya punya duit 3 juta, Pak Haji harus jual lagi ke saya. Seharga yang sama. Paham nggak? Paham. Nih Pak Ayan, saya jual nih 3 juta. Ada nggak Pak? Mana uangnya, ada nggak? Langsung. Ini biar ilustrasi langsung 3 juta. Terus saya bilang, Pak Ayan ini beli 5 juta, man saya jual butuh nih 3 juta. Kata Pak Ayan, oke lah. Tapi ada syaratnya nih Pak Ayan. Kalau dalam 5 bulan saya ada uang nih 3 juta. Ya saya punya uang 3 juta. Nah, Pak Yanyan harus jual lagi, dibalikin tuh. Paham gak ya? Pak Yanyan jual lagi ke saya. Ini pakai jaminan Bang. Nah, itu namanya jual beli wafa. Gitu. Iya, sabar. Iya. Terus lanjut baca. Jual beli semacam ini disebut dengan jual beli al-wafa, di mana pembeli dipercaya untuk merawat barang itu dan harus memenuhi janjinya. Jika penjual bisa mengembalikan uang ke pembeli,
Nah, Mengenai jual beli al-wafa, ulama berbeda pendapat. nah ini baru. Nah kan kasusnya begitu. Ini ulama memahaminya bagaimana ini jual beli model begini. Ini tuh jual beli apa gadai? Kalau kata Ustadz Firanda, bertanya itu habis kajian. Kenapa? Bisa jadi mau dijelaskan sama Ustadznya gitu. Lanjut. 1. Malikiyah, Hambali dan ulama terdahulu di kalangan Hanafiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa jual beli al-wafa tidak sah. Nah, Karena tidak sah. syarat yang ditetapkan bertentangan dengan konsekuensi transaksi jual beli. Dah. Tidak sah menurut sebagian ulama. Kita nggak perlu hafalin siapa-siapanya. Menurut sebagian ulama jual beli seperti itu tidak. Tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena syaratnya itu bertentangan dengan konsekuensi jual Beli. bertentangan. Konsekuensi jual beli apa? Pindah kepemilikan. Pindah milik. Kan udah pindah milik ke Pak Haji ya. Ya. Laptopnya udah milik Pak Haji kan? Ya. Kalau udah pindah milik Pak Haji bebas nggak? Bebas. Mau dijual, mau dipakai, mau diinjak, mau dibuang, dikasihin. Iya. Dan Terserah dia ya. Ya. Nah, kenapa dipakai syarat Pak Haji harus jual lagi ke saya? Kalau saya punya duit. Konsekuensi jual beli pindah milik. Syaratnya orang harus jual lagi. Ya. Berarti kan bertentangan dengan konsekuensi kepemilikan. Namanya konsekuensi kepemilikan itu bebas. Dia tidak bisa disyaratkan harus jual atau harus apapun. Gitu. Misalkan gini, Pak, ini saya jual motor saya, gitu. Tapi ada syaratnya, gitu. Saya yang pakai. Nah, kan bertentangan ya Ya. dengan apa? Konsekuensi sewa. Tapinya nyewain, Dipakai. tapi yang pakai saya, gitu kan, yang punya barang. Dia enggak. Ini bertentangan. Tapinya jual, tapinya harus dibalikin. Padahal yang benar mah pilihan ya, kalau mau dijual silakan, kalau enggak ya terserah dia karena udah jadi milik dia. Nah, jadi menurut sebagian ulama jual beli pakai syarat yang bertentangan dengan konsekuensi itu tidak sah. Nah, jual beli wafa itu enggak sah. Syaratnya itu soalnya bertentangan dengan konsekuensi jual beli. Maka menurut sebagian ulama itu tuh sebenarnya mah akad gadai. Lanjut baca. Lanjut. 2. Ulama belakangan di kalangan Hanafiyah dan Syafi'iyah membolehkan jual beli al-wafa karena syarat yang disebutkan dilakukan secara saling ridho. Ya, menurut sebagian ulama memang bilang sah, sebagian kecil ulama sah. Karena apa? Saling Terjadi jual beli. Walaupun syaratnya bertentangan. Saya udah jual beli sama payanyan. Udah saling ridho nggak? ridho. Saling ridho. Nggak Sah berdaya udah. Sah. Syarat itu juga saling ridho. Syarat seperti itu juga. Syarat yang tadi, kalau saya punya duit, payanyan harus balikin lagi, saya bayarin. Menurut sebagian kecil ulama sah, tetap sah. Tapi mayoritas ulama bilangnya tidak sah. Terus lanjut. 3. Sebagian Hanafiyah berpendapat bahwa hakikat jual beli al-wafa adalah utang bergadai. Nah, hakikatnya utang bergadai. Utang bergadainya di mana? Ya sebenarnya si mahasiswa itu seolah-olah pinjam Uang. gitu ya. Seolah-olah pinjam uang 3 juta, barang gadaiannya laptop. Terus kata si mahasiswa, nanti uang saya balikin. Bener nggak? Tuh. Uangnya dibalikin, laptop berarti juga balikin. Sebenarnya begitu menurut yang ulama yang lain mah, walaupun ngomongnya jual beli. Pak Haji ini saya jual, Pak Haji bayar. Nah, nanti kalau saya punya uang lagi, saya beli lagi ya Pak Haji. Kan ngomongnya begitu. Iya. Tapi ulama yang cerdas memahami. Ini hakikatnya bukan ngejual, bukan beli, terus bukan mau beli lagi. Hakikatnya sebenarnya begini. Pak Haji saya pinjam duit, 3 juta. Ini laptopnya. Itu. Ya. Mana Pak Haji uang 3 juta? Nah, Pak Haji nanti kalau saya punya uang, saya tebus tuh laptop 3 juta. Hakikatnya itu.
Paham nggak, Pak? Paham. Jadi menurut sebagian ulama jual beli wafa, jual beli pakai syarat harus itu tidak sah menurut sebagian ulama, mayoritas ulama. Karena hakikatnya sebenarnya itu utang bergadai. Nah, karena hakikatnya itu utang bergadai, maka Pak Haji tidak boleh memanfaatkan laptop tersebut. Karena apa? Karena sebenarnya Pak Haji itu ngasih utang. Karena Pak Haji ngasih utang, terus nerima laptop sebagai jaminan, nah laptop itu tetap milik mahasiswa. Pak Haji ngasih utang nggak boleh memanfaatkan laptop itu. Kalau Pak Haji memanfaatkan laptop itu berarti dia dapat manfaat daripada hutang. Paham gak nih? Dulu tuh pernah ada yang nanya gitu ya? Pak Nur ya dulu ya? Pak Ib ya dulu ya? Ingat nggak? Enggak. Lupa. Dulu pernah nanya di sono tuh di rumahnya Pak siapa? Lupa saya. Pahnan kali Pak? Tanya. Pahnan. Rumah Pak Adi. Oh. Sono. Mana Pak Adinya? Di masjid. Oh gitu. Itu. Lanjut baca. Di mana penjual utang 3 juta ke pembeli dengan jaminan laptop kesayangannya dan akan ditebus selama 5 bulan. Sehingga berlaku semua hukum gadai. Dan pendapat yang lebih mendekati adalah pendapat ketiga, bahwa jual beli wafa bukan jual beli yang syah. Karena tidak berlaku konsekuensi jual beli, yaitu perpindahan hak milik. Sebab di sana ada kesepakatan, barang harus dikembalikan ketika uang dikembalikan. Berarti yang lebih mendekati adalah akad utang bergadai. Sehingga hakikat yang terjadi adalah mahasiswa utang ke Pak Haji senilai 3 juta dengan jaminan laptop dan akan dilunasi selama 5 bulan. Dah gitu. Jadi jual beli amanah, kita mundur lagi ya. Amanah ada berapa, Tik? 3. Amanahnya ke penjual ya. Bagi 3 amanahnya ke penjual. Penjual diberi amanah, maksud amanah itu apa sih? Penjual diberi amanah ngasih tahu harga modal. Jual untung murabahah, jual rugi wadiah, jual sama tauliah. Ya. Ada lagi amanah dibalikinnya ke pembeli. Si Pak Haji sebagai pembeli dikasih amanah ngebalikin barang. Kalau duit dia juga dibalikin. Nah, jual beli yang amanahnya ke pembeli itu disebut bai'ul wafa. Bai'ul wafa menurut sebagian ulama itu baik jual beli. Tapi menurut sebagian lain itu bai'ul wafa itu sama dengan gadai. Paham gak nih, Pak? Paham. Sebagian ulama bilangnya bai'ul wafa yang benar jual beli pakai janji. Wafa tuh janji. Bai'ul wafa itu jual beli janji. Jual beli pakai janji dibalikin. Tapi menurut sebagian ulama itu bukan jual beli karena bertentangan dengan konsekuensi kepemilikan. Maka sebenarnya itu bukan pindah milik. Itu hanya sekedar gadai, akad hutang bergadai. Udah, lanjut terus. Konsekuensinya, mengingat hakikat dari transaksi ini adalah utang bergadai, maka konsekuensi yang berlaku adalah laptop tidak boleh dimanfaatkan oleh Pak Haji karena ini barang gadai, dan memanfaatkan barang gadai termasuk riba. Dah. Nilai yang wajib dibayarkan si mahasiswa hanya 3 juta sebagaimana nilai pinjaman yang diterima. Nah, saya kasih penjelasan lagi nih ya. Kenapa barang gadai itu nggak boleh dipakai? Saya tegaskan lagi ya. Pertama, barang gadaian itu fungsinya sebagai apa? Jaminan kalau nggak bisa bayar. Jaminan doang. Pindah milik nggak? Barang gadaian pindah milik nggak? Tidak. Yang nggak pindah milik. Saya punya utang kapan ya? Nih barang gadaiannya. Ya laptop tetap milik saya ya. Paham nggak nih ya? Paham. Gadai sawah. Kita nerima gadaian sawah, berarti kita ngasih utang. Nah itu sawah pindah milik nggak? Tidak. Miliknya siapa? Saya. Yang punya. Nggak pindah milik, itu cuma jaminan. Nah kalau nggak pindah milik berarti yang memanfaatkan siapa? Yang punya. Yang punya. Ya kita tahan sertifikat gitu doang. Paham ya? Nggak pindah hak milik. Nah, kenapa kalau kita sebagai pemberi utang memanfaatkan jadi riba?
Karena rumusnya utang punya untung berarti riba. Kan kita ngasih utang. Ya. Nah, terus kita megang jaminan barang gadainya dimanfaatin. Ya utangnya emang dibayar sama 10 juta, tapi kita dapat untung dari barang gadaian ini. Oh, berarti ini untungnya dari hutang. Karena kan akad gadai itu turunan daripada akad hutang. Kalau nggak ada hutang, nggak ada gadai. Ya umumnya nih ya, ada nggak orang tiba-tiba ngegadain? Enggak. Nih Pak Bina, saya mau ngegadain motor saya. Karena butuh. Udah, assalamualaikum ya gitu. Lah gadai apa ini? Nitip. Iya. Gadai itu turunan dari akad hutang. Jadi hutang itu induknya. Kalau gadai dimanfaatin, nah berarti ini akad hutang sebenarnya mah. Hutang berbunga. Cuman bunganya bukan utang dibalikin lebih, tapi keuntungan manfaat dari barang gadaian. Di situ, Pak. Jelas ya? Jelas. Itu nggak pindah milik. Tapi Ustaz, saya pengen dapat untung, bagaimana? Ya pakai skema lain, bukan dari hutang. Baik itu dari sewa sawah. Sewa sawah, ya sawahnya disewa. Dan nih saya bayarin setahun berapa sawahnya? 5 juta. Misalkan, nih 5 juta. Ya berarti setahun itu sawah berhak kita garap. Paham ya? Gitu. Kalau akad hutang itu udah diciptakan untuk akad sosial, akad nolongin orang. Kalau mau dapat untung tuh dari jual beli, dari akad mudorobah, bagi hasil dari untung, dagang ada untungnya dibagi. Kalau nggak ada untung nggak usah. Gitu. Terus lanjut. Kasus 3. Nah, jangan itu riuh itu, susah saya nggak paham. Sukuk retail saya nggak ngerti. Rukun ini ya. Ya lewat aja. Rukun dan syarat jual beli halaman 43. Pembahasan istilah rukun dan syarat untuk masalah ibadah. Berbeda dengan istilah rukun dan syarat dalam Oh iya, terus. Gimana, Pak? Ini kan benar rukun dan syarat jual beli. Pembahasan istilah rukun dan syarat untuk masalah ibadah. Berbeda dengan istilah rukun dan syarat dalam masalah muamalah. Rukun ibadah berarti sesuatu yang harus dikerjakan ketika sedang melakukan ibadah. Dan jika ditinggalkan baik dengan sengaja maupun lupa, bisa membatalkan ibadah itu. Sementara syarat ibadah berarti sesuatu yang harus dilakukan sebelum ibadah, agar ibadah yang hendak dikerjakan bernilai sah. Kita ambil contoh ibadah sholat. Rukun sholat berarti perbuatan atau ucapan yang harus dilakukan ketika sholat, seperti takbiratul ihram atau membaca al-fatihah. Sedangkan syarat salat berarti amalan yang harus dilakukan sebelum sholat, seperti wudhu atau menutup aurat. Terus? Berbeda dengan pembahasan istilah rukun dan syarat dalam masalah muamalah, rukun dalam muamalah artinya adalah unsur terwujudnya akad muamalah. Sehingga jika rukun muamalah tidak ada, maka akad muamalah itu tidak terjadi. Sementara syarat dalam muamalah adalah ketentuan yang harus dipenuhi dalam akad agar transaksi itu bernilai sah secara syariat. Dah. Rukun itu unsur. Rukun itu unsur. Syarat itu ya syarat itu biasanya sebelum ya. Syarat itu sebelum, rukun itu sedang. Ya, syarat mana sebelum ya. Syaratnya ini berarti sebelumnya harus dipenuhi. Kalau ibadah tuh syarat ini bedanya. Rukun unsur. Rukun ibadah berarti unsur ibadah. Rukun jual beli berarti unsur jual beli. Nah, syarat ibadah dikerjakannya kapan? Sebelum udah terpenuhi. Nah, kalau syarat jual beli mah bukan sebelum. Syarat jual beli mah ketentuan rukun. Ntar juga paham lah. Kan rukun itu unsur ibadah. Rukun wudu berarti unsurnya wudu. Yang harus dilakukan di wudu, sedang wudu. Unsur jual beli ya
yang harus ada di jual beli gitu. Nah, bedanya di syarat. Kalau syarat ibadah sebelum, kalau syarat jual beli itu penjelasan rukun. Lanjut. Sementara syarat dalam muamalah adalah ketentuan yang harus dipenuhi dalam akad agar transaksi itu bernilai sah secara syariat. Berdasarkan keterangan Jangan di atas, cepet-cepet bacanya. ya, tadi udah dibaca sama Pak. Oh, iya. Berdasarkan keterangan di atas, kita bisa membuat kesimpulan tentang perbedaan antara rukun dengan syarat dalam muamalah. Bahwa jika rukun tidak ada, maka transaksi tidak akan terjadi. Sementara jika syarat tidak terpenuhi, transaksi bisa saja tetap terjadi. Hanya saja tidak sah secara syariat karena melanggar aturan. Untuk lebih jelasnya, kita akan melihat keterangan tentang rukun dan syarat jual beli berikut contohnya. Nah, langsung aja aku rukun biar ada gambaran. Rukunnya gimana coba? Rukun jual beli. Apa? Rukun jual beli ada 3. 3. Pertama, al-akidan atau pelaku akad Nah, 2 orang yang melakukan bertransaksi. Rukun jual beli siapa? 2 orang yang bertransaksi siapa tuh? dan Penjual, pembeli. pembeli. Terus? 2. Al-maqud alaih yang Nah, ini bahasa diakadkan. Arabnya nih. Bahasa Arabnya al-aqidan. 2 orang yang berakad. Terus yang 2 apa? Al-maqud alaih Apa tuh al-maqud yang alaih? diakadkan, Nah. yaitu alat akad seperti uang dan barang atau jasa. Nah, Al al apa? al-maqud Al-maqud alaih alaih. alaih. Ini nih. Al-maqud alaih. Apa contoh al-maqud alaih itu? Uang, jasa, Barangnya dan uang atau uang. jasa. Barang dan uang atau jasa. Bisa barang, Uang. uangnya, jasa. Terus 3 apa? Sigot akad. Yaitu Sigot. sigot akad, yaitu ucapan atau isyarat dari penjual dan pembeli yang menunjukkan keinginan mereka untuk melakukan akad secara saling ridho. Nah, sigot akad tuh, Ngap. Udah. sigot akad tuh ijab qabul. Kopi. Enggak salah. Sigot akad itu apa? Ijab qabul. Udah 3 ini nih. Coba. Rukun jual beli ada 3. Al-aqidan, al-maqud alaih, sigotul aqdi. Akidan 2 orang yang bertransaksi, penjual, maqud alaih objeknya, Cek. barang, uang, jasa, sigotul aqdi, ijab Kabul. Gampangnya begini. Gampangnya. Subjek, objek, sigot. Sigot itu pernyataan. Sigoto. Sigot itu bahasa Indonesia ini aja lah. Pernyataan. Gawe. Udah 3 aja sebenarnya. Subjek itu berarti pelaku. Subjek. Objek itu duit sama barang. Pernyataan itu ijab qabul. Ini rukun. Coba kalau rukun ini nggak ada jual beli. Iya. Coba aja nggak ada subjek, nggak ada penjual. Apa? Nggak ada jual beli ya? Nggak ada. Nggak ada yang jual. Atau nggak ada pembeli, jadi jual beli nggak? Ada yang jualan. Ini nggak ada yang beli ya? Jualan doang nggak ada yang beli. Berarti nggak ada terjadi akad jual beli. Atau nggak ada objek, nggak ada duitnya. Pembeli ada, kagak ada duitnya, kagak ada barang yang dipertukarkan. Ini jual motor, saya beli motor. Itu dia kagak ada motornya, saya kagak ada duitnya. Ada motornya saya kagak ada duit, ya, bukan jual beli. Ah? Atau saya ada duit, ini nggak ada motor, yang nggak ada jadi jual beli. Al-aqidannya ada, penjualnya ada, pembelinya ada. Tapi kagak ada motornya, saya nggak ada duitnya, nggak jadi. Atau nggak ada sigot, nggak ada ijab qabul, nggak ada interaksi. Ijab qabul di sini
sigot tuh lebih luas dari ijab kabul. Gini, ijab kabul itu 2, lisan tulisan. Ini bapak-bapak harus paham nih ya. Mau diperhatikan nih. Sigot itu lebih luas daripada ijab kabul. Ijab kabul itu 2, lisan tulisan. Itu ijab kabul. Nah, sigot itu isyarat, lisan tulisan. Sigot itu intinya mah ada interaksi sehingga terjadi jual beli. Nih laptopnya ada, penjualnya saya ada, pembelinya ada uang nih ya. Berarti kan akidahnya ada, objeknya ada duit ada. Tapi kita nggak ada interaksi, terjadi jual beli nggak? Enggak. Ya enggak. Ya, saya nggak ngomong, dia nggak ngomong beli, nggak ada pernyataan sigot, ya nggak terjadi jual beli. Nah kalau ijab kabul itu pernyataan saya menjual, ini pernyataan membeli. Kalau nggak ada ijab kabul juga sama, nggak terjadi jual beli, tapi bisa pakai isyarat. Lanjut. Cara mudah menghafalnya untuk ketiga rukun jual beli di atas. 1. Subjek transaksi, penjual dan pembeli. Subjek Transaksi. 2. Objek transaksi, uang atau alat tukar dan barang atau jasa. 3. Sigot akad, pernyataan yang menghubungkan antar subjek atau pelaku transaksi. Diperlukan sigot karena transaksi ini melibatkan dua pihak, sehingga sigot menjadi komunikasi yang menghubungkan kedua subjek akad. Ya, ada warung, saya beli, saya nggak ngomong, dia nggak ngomong, ya nggak jadi apa-apa kan? Itu sama-sama diem, berarti nggak ada sigot, nggak ada omongan, nggak ada lisan, nggak ada tulisan, nggak ada isyarat, itu sigot. Modus. Gitu. Modus. Terus lanjut. Anda perhatikan ketiga rukun di atas. Jika salah satu tidak ada, maka jual beli tidak akan terjadi. Misalnya, ada penjual namun tidak ada pembeli. Jelas tidak akan terjadi transaksi. Atau ada penjual dan pembeli namun tidak ada objeknya, sehingga tidak ada yang bisa ditransaksikan. Demikian pula, ketika ada penjual, calon pembeli, barang yang dijual, tapi tidak ada komunikasi apapun antara penjual dengan pembeli, baik langsung maupun tidak langsung, juga tidak akan terjadi transaksi. Ya, sigot tuh nggak ada interaksi. Sigot tuh interaksi gampangnya, gitu, pernyataan. Ya kalau nggak ada interaksi nggak ada jual beli. Makanya ini disebut rukun. Ingat nih, rukun jual beli, subjek, objek, sigot. Pernyataan. Subjek penjual pembeli, objek barang dan uang, jasa barang uang jasa, sigot pernyataan. 3 rukun jual beli itu. Terus Macam-macam sigot akad. nah sekarang kita mau bahas sigot. Lanjut. Dalam kajian fikih muamalah, sangat penting untuk memahami sigot akad. Nah, sigot akad. Mengingat sigot akad menjadi alat ukur adanya saling ridho dalam transaksi yang dilakukan. Nah, tujuan sigot itu kan biar ada komunikasi, biar ketahuan saling ridho. Benar nggak? Biar ketahuan saling ridho kan? Saya punya barang, dia mau beli, ya kita pakai interaksi. Saya jual, saya beli, kan ketahuan. Oh, saya saling ridho. Jadi adanya sigot itu supaya ketahuan saling ridho. Nah, lanjut. Sigot akad ada 2. Nah, sigot 1, sigot yang disampaikan secara lisan. Misalnya, penjual mengatakan, saya jual barang ini. Atau pembeli mengatakan, saya beli barang ini. Dan ungkapan semisal. Sigot yang disampaikan secara lisan disebut ijab kabul. Nah, pelan-pelan. Sigotul aqdi. Sigot pakai tulisan, lisan, itu namanya apa? Ijab kabul. Ijab kabul. Secara lisan. Ijab tuh menyerahkan, kabul nerima. Itu. Tulisan terus. Mana ijab, mana kabul. Ulama berbeda pendapat dalam memberikan batasannya. A, yang lebih dulu disebut ijab, sementara yang kedua disebut kabul. Baik itu datang dari penjual maupun pembeli. Ini merupakan pendapat Hanafiyah. B, sementara menurut jumhur,
ijab itu selalu dari penjual karena statusnya sebagai pemilik barang. Sehingga dia yang membuka transaksi sekalipun dia menyampaikan kalimat belakangan. Nah, gini gampangnya. Ya, ada ijab atau qabul nih. Ya. Ijab qabul itu terdiri apa? Tulisan dan Lisan. Ada pertanyaan begini. Ijab itu ijab itu kan sama qabul itu dua kan, bukan satu paket ini. Iya, ijab. Yang ijab itu siapa? Penjual. Jual. Qabul Pembeli. Tapi ada juga yang berpendapat ijab itu pokoknya yang duluan. Kalau pembeli duluan tiba-tiba itu berapa harganya? Nah, berarti dia yang ijab. Pembeli duluan. Berapa? Gitu. Nah, terus penjual sekian harganya, berarti dia yang qabul. Tapi itu agak aneh lah. Yang benar mah gini, ijab tuh penjual, qabul itu pembeli. Penjual tuh pasti ijab. Kan kayak nikah juga yang ijab itu siapa? Bapak. Wali kan? Yang ijab itu wali. Bapak Ya. Wali. Qabul itu siapa? Pengantin laki. Pengantin laki-laki. Membeli berarti ya. Iya, bapaknya kan yang nyerahin, ijab, saya menyerahkan nih. Qabul yang pengantin laki-laki saya terima. Udah ngantuk ya nih. Terus. 2. Sigot dengan perbuatan atau isyarat. Nah. Tolong perhatikan, ijab, qabul, tulisan. Nah, ada ya sigot. Ini sigot lebih umum ya daripada ijab. Ijab mah tulisan lisan. Ada lagi sigotnya pakai apa? Perbuatan atau isyarat. Perbuatan, isyarat. Berarti begini, nggak ngomong, nggak nulis. Gitu ya. Cuma gini doang, masukin duit Oh. ke mesin, pencet, gitu kan. Nah, keluar minuman. Itu pakai tulisan nggak kita? Pakai ngomong nggak? Nah, perbuatan kan? Iya. Nah, itu bukan ijab qabul. Iya. Kita kan jual beli ya? Nah, itu jual beli di mesin showcase. Iya. Nah, itu tuh bukan ijab qabul. Sigot perbuatan. Itu sigot. Atau syarat. Nah, Online? nanti ulama Nggak ngomong sih. berbeda Iya. pendapat. Masih Sah nggak belum. jual beli Bayar. nggak pakai ijab qabul? Nggak pakai gini, ya saya jual, saya beli. Gitu. Sah nggak? Ngomong Lanjut. showcase. Artinya akad dilakukan tanpa ada ucapan maupun tulisan apapun. Nah, akad dilakukan sih akad jual beli, tapi nggak ada omongan, nggak ada tulisan. Pakai perbuatan atau isyarat. Lanjut. Sehingga tidak ada ijab qabul. Nah, nggak ada ijab qabul karena nggak ada tulisan, nggak ada lisan. Terus, Transaksi jual beli yang dilakukan tanpa ijab qabul disebut bai mu'attah. nah istilah lagi nih Mu'attah. disebut bai' Mu'attah. mu'atoh. Baik mu'atoh itu apa? Jual beli tanpa ijab qabul, tanpa ada omongan lisan, tulisan. Itu baik mu'atoh. Lanjut. Ulama berbeda pendapat mengenai hukum jual beli mu'attah. Insya Allah akan dibahas lebih detail setelah ini. Terus? Di pembahasan mengenal sigot akad. Ada banyak contoh bai mu'attah di sekitar kita. Seperti jual beli di swalayan. Nah, Hampir tidak ada ijab qabul ketika konsumen membawa barang ke hadapan kasir. Si kasir hanya men-scan barcode harga barang. Selanjutnya konsumen membayar. nah, ini menurut sebagian ulama, Ustadz nih ya, swalayan kan dulu belum ada. Beli di Alfa itu kan kita nggak pakai ngomong banyak ya kan? Iya. Diem aja kan? Iya. Ambil barang, taruh, ya? bayar ya pulang gitu kan? Nggak ada ijab qabul itu. Nah itu jual beli mu'atoh namanya. Jual beli tanpa ijab qabul. Gitu. Kita nggak bilang gini kan, Mbak, gitu. Saya terima mbaknya enggak gitu. Beda lagi itu mah. Nah, pada ini make berarti itu misalnya. Sah berarti. Bungkus pakai kresek. Nggak ngomong, langsung aja kita bayar. Dia juga nggak ngomong gitu. Petugasnya suka ngomong duluan, mau ini nggak, ada kartu nggak, ini macam. Itu kan komunikasi yang lain gitu. Oh, beda. Ada nomor lain nggak katanya? Nomor HP yang lain? Kita nomor HP. Nomor lain yang nggak ketahuan istri gitu ya. Itu nomor. Biasa. Iya bisa. Promo beli satu dapat satu, Pak. Oh iya, bukan beli satu dapat satu. Nah ini contohnya swalayan. Terus apa lagi? B. Jual beli di marketplace.
Nah, di Tokopedia itu kita jual beli Tokopedia ada ijab kabulnya nggak tuh? Enggak. Di Shopee nggak ada kan? Ada. Nggak ada. Itu tulisan tuh cuma kayak showcase pilihan doang. Nih klik barang ini, klik barang ini. Nggak ada pernyataan ijab kabul. Saya jual, saya beli, nggak ada pernyataan gitu. Lanjut terus. Konsumen di marketplace dilayani oleh mesin, sehingga tidak ada komunikasi apapun dengan pemilik barang atau penjual. Oh, nggak ada komunikasi. Bisa jadi yang punya toko mah tidur ya? Tidur. Tidur kan? Tidur. Dia pas bangun ngecek aja gitu. Wah, ini ada yang check out gitu. Hah? Oh, chat. Iya, itu kalau kita ngechat. Gitu. Ngechat tujuan buat apa? Kalau nanya barang ready enggaknya. Barang ready? Tapi kan ada juga yang official store selalu ready. Gitu. Iya. Pasti ori, pasti ready gitu. Jadi ID. Promo ini. Yang official store tuh. Terus lanjut. Terus. Iya. Terus C. Membeli minuman di mesin showcase. Di beberapa tempat umum yang menjual minuman dengan mesin, konsumen hanya memasukkan uang, lalu dilayani oleh mesin, sehingga sama sekali tidak ada ijab kabul dengan pemilik minuman atau penjual. nah, mesin minuman tuh. Itu nggak ada ijab kabul. Ya berarti contohnya 3 di sini. Dibeli di swalayan, 2 di marketplace, terus di showcase. 4 satu lagi. Di Jual beli kantin kejujuran. Kantin kejujuran tuh makanannya ada. Iya. Kita langsung ambil gitu ya? Iya, iya. Langsung bayar. Bayar. Kadang ulah darmaji dahar 5 ngaku hiji. Dahar 5 ngakuna hiji gitu kan, bayarnya hiji. Kantin kejujuran. Nah, itu nggak ada ijab kabul. Gitu. Lanjut. 4. Nah, lanjut. Memahami sigot akad. Dikit lagi deh, terus. Mengulang keterangan di atas, salah satu di antara rukun jual beli adalah adanya sigot akad, yaitu ucapan atau perbuatan atau isyarat dari penjual dan pembeli yang menunjukkan keinginan mereka untuk melakukan transaksi jual beli tanpa unsur paksaan. Nah, gini. Jual beli di swalayan, di marketplace, di showcase, kantin kejujuran, itu tidak ada ijab kabul, tapi ada sigot akad. Sigot akadnya isyarat. Isyarat. Kemana? Ya mesin showcase tuh isyarat kok. Pencet ini itu isyarat. Mau pulang? Sigotnya ada tapi nggak ada ijab kabul. Sendiri beraninya? Pokoknya bagi 2 ya. Sigot itu berarti meliputi banyak nih. Lisan, tulisan, perbuatan, isyarat. Nah, kalau lisan tulisan doang itu namanya ijab kabul. Kalau perbuatan dan isyarat itu berarti sigot doang. Sigot. Disebutnya baik mu'atoh tanpa ijab kabul. Sebenarnya kita naik angkot juga itu nggak ada ijab kabul. Iya, naik aja. Duit ya sampai. Padahal gini doang kan? Pakai isyarat kan? Gitu. Berarti tuh dia berhenti, kita langsung naik kan? Iya. Langsung naik, pulang langsung bayar kan? Enggak begini, Bapak sopir, saya serahkan uangnya sebagai tanda bayar sewa mobil. Terus kata sopirnya, ya saya terima pembayarannya dari. Enggak begitu kan? Iya. Itu. Itu sama aja itu. Berarti jual beli sewa itu ya, jual beli jasa tanpa ijab kabul, baik mu'atoh juga. Terus lanjut, terus. Jika sigot ini disampaikan secara lisan, para ulama menyebutnya dengan istilah ijab kabul. Sementara sigot dalam transaksi jual beli yang tidak melibatkan ucapan lisan disebut baik mu'atoh. Udah paham ya, baik mu'atoh apa ya? Baik yang tidak jual beli yang tidak ada ijab kabul. Lanjut. Sigot atau bentuk pernyataan saling ridho. Saling ridho antara penjual dan pembeli menjadi syarat penting dalam transaksi jual beli. Karena ini yang memastikan bahwa dalam akad tersebut tidak ada unsur paksaan dan kezoliman. Nah, kenapa sih harus ada sigot? Ya tadi, sigot itu adanya komunikasi. Biar ketahuan mereka itu saling ridho. Nah, ulama itu berbeda pendapat. Saling ridho itu bisa diketahui dari apa? Mereka sepakat sigot itu harus ada.
sigot itu harus ada, baik itu lisan, tulisan, isyarat atau perbuatan. Sepakat semuanya sigot itu harus ada. Tapi mereka berbeda pendapat. Keridoan itu dilihatnya dari mana? Menurut mazhab Syafi'i, keridoan itu harus dari ijab qabul. Harus dari lisan dan tulisan. Makanya jual beli tanpa ijab qabul menurut mazhab Syafi'i tidak sah. Jual beli di marketplace itu tidak sah menurut mazhab Syafi'i. Karena apa? Tidak ada ijab qabul. Kalau tidak ada ijab qabul, gimana kita bisa tahu saling ridho? Kan kalau pakai lisan sama tulisan jelas ya ketahuan, oh saling ridho. Ya. Saya jual, saya beli, nah, ketahuan saling ridho. Nah kalau selain ijab qabul tuh gimana cara tahunya saling ridho? Mazhab Syafi'i gitu mikirnya. Pakai perbuatan isyarat, itu kan nggak kelihatan itu, susah itu. Zaman dulu kan belum kepikiran ada Shopee, ada mesin Showcase. Iya. Otomatis pasti kepikirannya yang namanya ridho itu harus dilihat dari ijab qabul. Waalaikumsalam warahmatullahi Lanjut. Terus? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 29. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil. Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dah. Nah, singkat nih ya, gini. Ulama beda pendapat, 48 tuh ya. Pertama, mazhab Syafi'i harus ada ijab qabul. Tuh mazhab Syafi'i harus ada ijab qabul. Alasannya apa? Mereka beralasan saling ridho itu syarat mutlak jual beli. Jual beli harus saling ridho nggak Pak? Harus. Tahu dari mana? Kita bisa menilai dari mana orang itu saling ridho. Nah, menurut mazhab Syafi'i dinilainya dari ijab qabul. Jual beli itu harus saling ridho, kata mazhab Syafi'i. Nah, cara mengetahui orang saling ridho dari ijab qabul. Gitu. Maka kalau nggak ada ijab qabul, gimana tahu bisa saling ridho? Iya. Nah, nggak sah kalau nggak ada ijab qabul, gitu kata mazhab Syafi'i. Tapi kalau menurut mazhab lain nih, mazhab Hanafi, Maliki, Hambali, saling ridho bisa diketahui walaupun tidak ada ijab qabul. Nggak harus pakai ngomong. Yang penting ada isyarat, ada perbuatan, ketahuan bisa saling ridho. Gitu. Menurut mazhab lain. Intinya nggak harus ada ijab qabul resmi, saya jual, saya beli. Gitu. Tapi dapat 9 tuh. Biar Abdul. Nah, 51 langsung aja. Intinya sama sih. Intinya gampang gini, mazhab Syafi'i harus ada ijab qabul. Sigot yang dimaksud tuh ijab qabul. Kalau nggak ada ijab qabul berarti jual belinya tidak sah. Makanya jual beli online, kiai-kiai mazhab Syafi'i kemungkinan yang jadul pasti bilang nggak sah katanya. Ngapain jual beli online gitu. Nggak ketahuan siapa yang beli. Gitu. Siapa yang jual, siapa yang beli barangnya juga nggak jelas. Katanya. Tapi kalau mazhab lain tidak harus ada ijab qabul. Langsung aja sama aja intinya. 51. Baca lagi deh nih. Baca lagi, Pak. Baik. Dikit lagi. Bentar lagi. Habisin tuh. Kasus 4, kantin kejujuran. Penjual meletakkan barang di kantin hanya dengan menuliskan harga setiap barang. Pembeli dipersilahkan mengambil sendiri dengan meletakkan uang senilai harga barang di tempat yang telah disediakan. Apakah transaksi ini dibolehkan? Sementara penjual tidak ada. Jawab, dalam transaksi di kantin kejujuran tidak terjadi pertemuan antara penjual dan pembeli, sehingga tidak ada komunikasi di antara mereka. Berarti tidak ada ijab qabul dalam transaksinya. Kita bisa masukkan dalam salah satu contoh jual beli mu'attah. Secara hukum, transaksi ini dibolehkan. Karena sebenarnya penjual ada, hanya saja dia tidak berada di tempat transaksi. Ini dibuktikan dengan kerelaannya untuk meletakkan barang dan memasang harga barang di tempat yang telah disediakan dan bukan syarat dalam transaksi. Penjual harus ada di majelis akad karena sigot akad tidak harus dalam bentuk ijab qabul menurut jumhur ulama. Nah, contoh nih di kantin kejujuran. Kalau menurut mazhab Syafi'i nggak sah jual belinya karena tidak ada apa? Ijab qabul. Ya, kita bahas nih kantin kejujuran. Penjualnya ada nggak?
Ada, bukan ada di situ ya. Ada Ya, orangnya ada. kan pasti kan. Pembelinya ada nggak? Ada. Oke, al-aqidan ada, 2. Ada. Barangnya ada nggak? Ada. Objeknya ada. Ada. Duitnya ada. Ada. Yang beli ya pasti ada ini ya, ceritanya ada gitu kan. Barangnya ada, yang punya duit ada. Ada. Berarti rukun jual beli udah ada nih, 2. Al-aqidan yang jual beli, Al-maqsud. objeknya al-maqsud alaih ya, barang dan uang. Sigot akad. Nah, tinggal sigot Akad. akad. Nah, wajib Syafi'i ngelihatnya. Itu mana sigot akadnya, mana ijab kabulnya. Main ambil, main bayar, nggak ada omongan, nggak ada apa gitu. Nggak sah itu jual belinya tuh. Sebab tidak ada ijab kabul antara penjual dan Pembeli. kantin kejujuran tuh nggak sah jual belinya. Menurut mazhab Syafi'i. Alasannya apa? Kata mazhab Syafi'i, nggak ada ijab kabul, nggak sah. Terus tahu saling ridhonya gimana itu? Iya. Kan jual beli itu harus saling Ridho. harus saling ridho jual beli itu. Itu gimana tahunya jual beli mereka saling ridho? Nggak sah pokoknya begitu. Ya. Tapi kalau mazhab lain enggak, walaupun nggak ada ijab kabul, tapi tetap ada sigot akad. Sigot akadnya dari apa? Dari perbuatan. Perbuatannya apa? Yang jual naruh barang, yang beli bayar. Berarti ketahuan udah ridho. Jadi ridho bisa diketahui walaupun tidak ada ijab kabul. Paham nggak nih, Pak? Jadi perdebatannya itu bagaimana cara mengetahui mereka saling ridho. Menurut mazhab Syafi'i harus ada ijab kabul. Menurut mazhab lain tidak harus ada ijab kabul. Tapi mereka sama-sama sepakat harus ada sigotul akad. Sigot akad. Gitu, wallahu alam bis. Ada pertanyaan Pak Adi? Ayat sisakan yang mati cuma iya. Enggak, terima kasih. Kalau di saya contohnya bukan kantin, Pak. Apa? Ada jam start. Jam start apa? Bikin kopi yang gitu tuh. Bayar udah bayarnya pakai Oppo, kalau nggak Dana gitu udah dapat korting. Nah, di jam startnya juga dapat korting. Jadi kopi yang harganya 15.000 jadi 2.500. Gitu kan. Kayak mesin showcase gitu ya? Iya gitu. Ya. Ya, itu termasuk mesin showcase, kantin, ada 4 tadi ya. Contohnya, jual beli di pasar swalayan, di Alfa, tuh. Terus apa lagi? Marketplace, di Tokopedia, di showcase, kantin kejujuran, 4 contohnya. Berarti yang tadi apa? Jamstar ya? Jamstar. Jamstar itu semisal showcase gitu ya. Gitu. Tapi banyak yang nakal kan. Jadi Bagaimana? barcode-nya itu diretas. Gratis akhirnya. Jadi ibaratnya bikin barcode sendiri, tekan sendiri, terkeluar kopinya. Nah, berarti masuk akal mazhab Syafi'i nggak sah. Kenapa? Ya penjualnya jadi nggak ridho ya? Nggak ridho. Pasti. Makanya kata mazhab Syafi'i itu gimana caranya tahu saling ridho? Orang bisa dicurangi kan? Masuk akal kata mazhab Syafi'i kalau jual beli nggak ada ijab kabul, nggak. Kan kalau ijab kabul mah jelas ya. Ini duitnya di barangnya. Oke, saya terima, saya jual. Gitu. Terus? Ya itu kasihan si penjualnya jadi. Iya. Kopinya habis. Iya. Duitnya habis. Udah habis 2. Udah gitu Pak, ada pertanyaan Pak? Pak Adnan mau nanya? Kalau biasanya Pandu sih udah terjawab. Ada jam udah belotot tuh. Apa? Ada pertanyaan nggak? Besok. Oh. Buat besok. Nggak, ulah pundung Pak Adnan. Ada. Enggak ada. Karena gitu dong. Berarti kalau enggak Ya, mau nanya aja. Kasih dulu, kasih ini. jual belinya saja dari haram enggak? Berarti nggak ada konsekuensi, bukan haram. Tidak ada konsekuensi, berarti uang nggak sah jadi milik
penjual, barang tidak sah jadi milik pembeli. Kan kita pernah jelasin gini, jual beli yang sah, akad yang sah itu berarti punya konsekuensi. Kalau kita bilang akadnya tidak sah, berarti tidak ada konsekuensi. Paham nggak? Jadi kalau pengertian ini jual beli yang nggak sah, ya berarti tidak ada konsekuensi. Tidak ada konsekuensi gimana maksudnya? Uangnya tidak sah milik penjual, barang tidak sah jadi milik pembeli. Nih jual beli ceritanya nih, laptop saya dengan Pak Bina ya. Udah jual beli, tapi ternyata tidak sah jual belinya. Katakanlah tidak sahnya, saya tidak ridho. Ya berarti gini aja, barang ini nggak sah dia miliki. Saya nggak sah memiliki uang itu. Gitu. Ya berarti harus dikembalikan gitu, Pak. Kalau nggak dikembalikan sama aja nyuri berarti. Ya sama aja nyuri. Gitu. Tapi kalau nggak ridho kenapa mau dijual ke saya gitu? Nggak usah dijual. Ya kan ceritanya tuh misalkan saya tuh dipaksa. Oh, saya nggak maksa. Oh iya udah gini aja. Apa? Nafsu. Paham nggak coba gimana? Ya paham nggak? Iya ya Pak. Berarti itu menurut konsep samping yang lama ya Mas ya, yang kontemporer. Oh ya kalau kontemporer sekarang kayaknya banyak yang bilang sah kalau kontemporer mah. Kalau majelis sampai zaman dulu nggak sah, pokoknya ijab kabul itu harus ada di setiap jual beli. Kan dulu belum ada Mas yang marketplace. Iya belum. Paham Pak? Paham, udah paham. Gini, akad nikah tidak sah. Ya sebenarnya mah bisa dosa bisa enggak. Bisa dosa kalau misalkan yang dinikahinya udah tahu sebenarnya ini mahramnya, ini ibunya, ini saudaranya, dia nikah juga, berarti kan akad nikahnya tidak sah, dosa nggak? Dosa. Ya walaupun belum berhubungan tapi dosa ini, akad nikah tidak sah, udah tahu ibunya atau udah tahu mahramnya, dinikahin juga nggak sah. Ada bisa juga tidak sah itu nggak dosa, nggak tahu. Nikahin saudaranya, saudara kandung, saudara sebapak seayah si ibu doang. Nikahnya tidak sah, tapi belum tentu dosa. Ya nggak tahu gitu kan, nggak dosa, tidak sah. Jadi tidak sah tuh nggak melulu bermakna dosa gitu Pak. Yang benar mah tidak sah itu berarti tidak melahirkan konsekuensi. Kan udah pernah di awal ya. Makanya saya bilang nanti kuasai dasar-dasarnya. Kalau dasar-dasarnya aja ngeblank, nanti makin jauh makin nggak paham. Makin error. Saya udah bilang minggu kemarin. Ini kan udah makin jauh nih, makin jauh makin nggak paham. Ya Gus lah orang mau hadir tuh lah. Sekalian. Makanya saya ulang-ulang terus kan, tenang mau ketinggalan mau. Besoknya diulang deh tenang. Udah gitu Pak, wallahu a'lam bishawab.